Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiasa Diprastio. Saya di sini akan membawakan tema idealisasi. Dalam ilmu-ilmu sosial dan human, pertama dicari pemahaman mengenai struktur dan perkembangan aktual. Tetapi sekurang-kurangnya penelitian filsafat berusaha untuk memahami kenyataan secara lebih mendalam. Tersembunyi dalam kenyataan adalah possible world. Dapat juga disebut a potential model of human extension. Kenyataan itu mau diungkapkan, maka dalam refleksi atau objek atau ekspresi atau subjek yang diselidiki diusahakan mengonstruksikan suatu gambaran atau struktur yang murni dan konsisten, dan yang dengan cara sempurna memperlihatkan ciri-ciri khas yang berlaku bagi hakikat yang dilihat. Digambarkan hubungan realisasi atau oposisi tepat yang berlaku antara unsur-unsur struktural dan diteliti dinamika yang terletak dalam struktur ideal itu sebetulnya. Dalam kenyataan konkret dan individu tidak terdapat struktur relasi yang sempurna atau sempurna itu sebab dalam relasi itu biasanya adalah ketidaksempurnaan, penyelewengan, kepincangan, penyakit. Dinamika ideal semacam itu terutama berlaku bagi tersusunnya etika yang memperlihatkan realisasi ideal seperti diajukan di dalam struktur manusia sendiri atau dalam suatu bidang hidup dan karyanya. Misalnya dalam sosialitas manusia dalam kebebasan atau dalam kejasmanian, kerohanian, sudah ditunjukkan suatu relasi harmonis yang diwajibkan kepada manusia. Akan tetapi, yang jarang ataupun tidak pernah direalisasikan menurut kesempurnaannya. Max Weber mempergunakan istilah tipos ideal dalam usahanya menemukan etika Kristen Protestan yang murni di Jerman. Sebenarnya tipos ideal juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya apabila kita bicara tentang feodalisme, tipos ideal itu secara sempurna membuat ciri-ciri khas bagi satuan-satuan sejenisnya, dengan agak mengatasi realitas sendiri yang tidak pernah konsisten atau logis secara murni. Kegunaan terletak dalam kemurnian paham yang mengizinkan kita bicara dengan jelas, namun walaupun tipos ideal tidak merupakan cerminan atau saringan realitas empiris, ia juga tidak terlepas darinya, melainkan merupakan titik acuan. Idealisasi ini juga dapat dilihat dalam fenomenologi Husserl, yang bermaksud mendefinisikan fenomena dalam kemurniannya. Franz Magnus Suseno memakai idealisasi itu dalam usahanya mendefinisikan etika Jawa dengan bertitik pangkal dalam pengalaman dan banyak data-data empiris. Ia mengkonstruksikan secara teoritis suatu sistem etika yang didasarkan gambaran intuitif tentangnya. Disebut metode konstruksi teoritis dalam catatan kaki yang menerangkannya. Dengan konstruksi teoritis dalam teori ilmu pengetahuan modern dimaksud suatu skema atau struktur atau gambaran yang tidak merupakan kesimpulan induktif dari data tertentu, tidak juga hasil suatu deduksi, melainkan dibangun atas dasar kepastian intuitif dengan tujuan untuk mencapai kejelasan logis, dengan harapan bahwa konstruksi itu akan membantu untuk memahami suatu dengan baik. Pengetahuan biasanya tidak maju dengan memakai cara deduksi atau induksi, melainkan dengan proyeksi atau mengkonstruksikan suatu yang kemudian dicetak dengan cara bekerja konstruksi itu dalam realitas dan memperhatikan apakah resultat yang diharapkan memang dapat tercapai. Dengan metode tersebut, penelitian mempunyai keuntungan dibebaskan dari tekanan untuk harus membuktikan langsung dengan data segalanya pernyataan, atau bahwa memang etika itu demikian
dalam hidup sehari-hari dan di mana begitu. Kelemahannya terletak dalam bahaya kehilangan keterkaitan dengan realitas sosial empiris. Maka untuk mengimbanginya diperlukan perhatian bagi data-data ilmu-ilmu sosial empiris yang nyata secara terus-menerus. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika banyak salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.